Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ariana, NPM 191434231, kelas 6I. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi pendidikan. Judul penelitian atau artikel yang saya ambil yaitu kebiasaan membaca siswa di sekolah dasar. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Metode penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas. Variabel atau masalahnya yaitu kebiasaan. Instrumennya yaitu tes kemampuan membaca. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan membaca, siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan baik. Masalahnya yaitu kebiasaan membaca yang harus ditingkatkan. Penyebabnya para siswa malas meminjam buku yang ada di sekolah ataupun yang ada di perpustakaan sekolah. Bab 1 pendahuluannya yaitu A. Latar belakang. Membaca adalah kemampuan yang wajib dikuasai oleh siswa. Membaca tidak bisa dipisahkan oleh dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran, kemampuan membaca adalah suatu hal utama yang harus dimiliki siswa agar siswa akan mudah memahami materi pembelajaran. Jika siswa mempunyai kemampuan membaca yang baik. Mengenai kebiasaan membaca yang secara otomatis dilakukan baik di sekolah, di kelas maupun di rumah, harus dilakukan sejak dini agar siswa dapat atau mampu memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Bab 2. Kajian pustaka. Pengertian kebiasaan membaca. Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah meliputi orang yang menggunakan pengertian dan hayalan mengamati, mengingat-ingat. Kita dapat membaca tanpa menggerakkan mata ataupun pikiran. Menurut Henry Guntur Tarigan 2010 berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media ataupun kata-kata bahasa tulisan yang menuntut agar kelompok kata yang membaca merupakan suatu kesatuan yang terlihat dalam pandangan sekilas dan agar makna kata-kata tersebut secara individual dapat diketahui dan dipenuhi. Makna yang tersurat maupun tersirat akan tertangkap dalam membaca. Yang kedua, menurut Tampu Bolon 2010 menjelaskan pada hakikatnya membaca adalah fisik atau mental untuk menemukan makna dan tulisan. Walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf yang dikatakan kegiatan membaca fisik karena bagian mata melakukan penglihatan terhadap buku-buku yang mereka amati dan mereka baca. Yang ketiga, menurut Sutisna 2010, membaca adalah kegiatan yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Dari segi kebiasaan, adalah kegiatan membaca yang telah membudayakan dalam suatu
masyarakat. Sedangkan menurut Dewa Soekardi berpendapat bahwa apabila membaca buku itu diwajibkan untuk mengulang-ulang berkali-kali. Jadi bisa terbentuknya kebiasaan membaca dan akhirnya akan menimbulkan kegemaran yang ada di dalam diri siswa. Sedangkan menurut saya sendiri, yang dapat saya simpulkan dari 3 pendapat tersebut, yaitu membaca adalah suatu aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus membiasakan membaca buku setiap hari secara berulang-ulang, dan itu akan dapat menjadi kebiasaan membaca dalam diri kita sendiri, dan dapat terciptanya daya tarik dan ciri khas, sehingga itulah yang menjadi sebab pendorong si pembaca untuk memahami dan membiasakan dirinya membaca. Apa saja sih faktor kebiasaan membaca? Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi minat membaca, yaitu ada 4. Pertama, lingkungan. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, sarana kurang memadai. Keempat, kurangnya motivasi. Yang pertama, faktornya yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbuka di lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif setiap aspek kehidupannya di rumah maupun di sekolah. 2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademis dan pelajar. Teknologi tentunya memberikan dampak negatif serta dampak positif. Yang ketiga, sarana kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antaranya sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat membaca yang nyaman, buku yang menarik, serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembaca. 4. Kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan akan ajak dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dalam membaca, seseorang akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikannya akan semakin tinggi untuk membaca. Nah, di situ bisa meningkatkan kebiasaan membaca mereka. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca. Untuk meningkatkan minat baca, seseorang maka hendak bangun dari lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan yang tinggi. Memanfaatkan teknologi dengan positif, menghilangkan budaya yang negatif, memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak maupun lingkungan agar kita melahirkan generasi yang gemar membaca. Dengan kegiatan ini maka bisa terbentuknya kebiasaan membaca. Sekian video pembelajaran kebiasaan membaca dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.